Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Aryawan Subrata NPM 242328 Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Desa dengan topik bahasan pengadaan barang dan jasa di desa. Halo, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan bab yang ke-8 tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Tugas mata kuliah keuangan desa yang diampu oleh Bu Nana. Jangan lupa klik like, subscribe, and komen ya teman-teman. Yuk kita langsung menuju materinya. Pengertian pengadaan barang dan jasa di desa. Pengadaan barang dan jasa di desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui media penyedia barang dan jasa. Barang dan jasa ini merupakan bagian pelaksanaan tugas dari KAUR dan KASI yang dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang karena sifatnya dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Jadi begini teman-teman, pengadaan barang dan jasa itu dilakukan secara tim ya. Jadi petugas pengadaan barang dan jasa itu memiliki syarat khusus, jadi sudah pernah mengikuti diklat PPJ atau pengadaan barang dan jasa. Kemudian dibuat tim untuk mengadakan barang dan jasa tadi. Seperti kalau di kelurahan nanti bisa mengambil beberapa staf untuk ikut gabung dalam pengadaan. Tujuan utama dari pengadaan barang dan jasa di desa itu adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan di desa. Selain itu akan memperlancar penyelenggaraan pemerintah serta untuk meningkatkan kualitas hidup, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal melalui proses yang transparan dan efisien. Jadi pengadaan barang dan jasa itu nantinya bisa memperlancar pelayanan publik untuk masyarakat. Sarana dari pengadaan barang jasa, kemudian pembangunan desa juga akan lebih lancar karena ada pembangunan infrastruktur. Nanti masyarakat akan turut serta berpartisipasi, misalnya jika ada dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik, partisipasi masyarakat sebagai tenaga gotong royong bareng-bareng melaksanakan pembangunan. Kemudian tujuan utama pengadaan aktivitas yang transparan dan efisien, itu yang menjadi catatan, harus transparan dan efisien. Prinsip pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi prinsip pengadaan barang dan jasa di desa itu? Ternyata teman-teman, prinsip pengadaannya itu ada 6. Yang pertama adalah efisien, efektif, kemudian transparan, pemberdayaan masyarakat, yang kelima gotong royong, dan yang terakhir adalah akuntabel. Nih, coba kita lihat itu yang pertama, efisien. Efisien di situ pengertiannya adalah menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Kemudian prinsip yang kedua pengadaan barang dan jasa adalah efektif. Efektif sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah transparan. Ketentuan dan informasi mengenai barang dan jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang dan jasa. Kemudian prinsip yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa harus dijadikan sebagai sarana belajar masyarakat untuk dapat
mengelola pembangunan desanya. Jadi masyarakat dilibatkan secara aktif supaya dapat mengelola pembangunan desanya masing-masing. Kemudian prinsip yang kelima ada gotong royong. Gotong royong di dalam masyarakat tentu saja masih sangat kental sekali. Di sini prinsip gotong royong ini, tenaga kerja itu berasal dari masyarakat yang nantinya akan terlibat dalam pembangunan desa. Kemudian yang terakhir, akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Ya, akuntabel itu sesuai dengan aturan. Jadi ada aturan ketentuan bagaimana dalam mengadakan barang dan jasa itu biar nantinya di akhir dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Baik, untuk ruang lingkup pengadaan barang jasa di desa, kita akan menggali lebih lanjut apa yang menjadi ruang lingkup pengadaan barang dan jasa. Ternyata pengadaan barang dan jasa itu mencakup dua hal. Yang pertama swakelola dan yang kedua adalah penyedia atau melalui pihak ketiga. Mau tahu seperti apa? Yuk kita menuju slide yang berikutnya. Pengadaan barang dan jasa di desa melalui swakelola. Nah, dalam pengadaan yang swakelola ini, siapa pelaksananya? Pelaksananya adalah tim pengelola kegiatan atau sering disebut sebagai TPK yang ditetapkan oleh kepala desa. Jadi dibentuk sebuah tim yang namanya adalah TPK, itulah yang nantinya akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara swakelola di desa. Nah, bagaimana pelaksanaan secara swakelola tadi? Jadi yang pertama tentu saja di rencana. Rencana itu nanti ada yang pertama ada jadwal pelaksanaan, kemudian rencana penggunaan tenaga, kemudian bahan dan peralatannya, kemudian yang ketiga adalah ada gambar rencana untuk khusus dalam pekerjaan konstruksi, misalnya akan mengadakan rehab atau pembangunan suatu gedung, itu harus ada dalam perencanaan harus menyebutkan ya bila diperlukan. Spek itu apa sih? Itu adalah spek dari nanti apa saja barangnya, wujudnya seperti apa, kemudian berapa jumlahnya, kemudian nanti harganya berapa, harus sesuai di perencanaan. Kemudian yang terakhir adalah perkiraan biaya atau anggaran biaya. Jadi di awal tadi di swakelola diawali dengan perencanaan. Nah, setelah perencanaan kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini yang menjadi titik utama adalah harus dilaksanakan rencana yang sudah dibuat di depan tadi, yaitu pendukung kegiatan swakelola itu tidak dapat disediakan secara swadaya, dilakukan melalui oleh tim pengelola kegiatan atau TPK tadi. Kemudian khusus untuk pekerjaan konstruksi ini ditunjuk satu orang yang menjadi penanggung jawab teknis dari anggota TPK yang diampu. Kemudian dapat dibantu oleh dinas terkait, misalnya dengan pembangunan nanti bisa petugas dari PU ya. Kemudian pelaksana pekerjaan bantu pekerja, jadi nanti ada tukangnya dan juga ada mandornya. Untuk selanjutnya, kapan sih pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui penyedia?
apabila kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya oleh swakelola. Jadi tadi pengadaan barang dan jasa ada dua ya. Yang satu secara swakelola, kemudian jika tidak dapat dilaksanakan oleh swakelola tadi, maka digunakan cara yang kedua, yaitu dengan penyedia, melalui penyedia. Nah, penyedia di sini juga harus memenuhi persyaratan. Jadi yang pertama, dia dianggap dan mampu serta memiliki tempat atau lokasi usaha, kecuali untuk tenaga seperti tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Jadi penyedia tadi ada tempat usahanya, nanti kita bisa bekerja sama itu. Kemudian khusus untuk konstruksi, jadi syarat penyedia konstruksi itu mampu menyediakan tenaga ahli dan peralatan yang diperlukan selama pekerjaan. Misalnya dalam sebuah pembangunan yang berupa fisik ya, jadi nanti harus ada tenaga kerja yang disediakan oleh penyedia tadi. Jadi diborongkan oleh tenaga, kemudian ada alat yang diperlukan selama pekerjaan. Misalnya dalam membuat jalan corblok misalnya, di situ kan membutuhkan alat, ada molen ya, mesin molen yang digunakan untuk mengaduk semen, pasir dan koralnya itu, kemudian nanti untuk mempercepat pekerjaannya. Jadi syarat penyedia harus sesuai dua di atas. Sekarang kita lebih spesifik lagi tentang ketentuan pengadaan barang dan jasa di desa yang melalui penyedia tadi. Di situ ada ketentuannya. Jadi pengadaan penyedia itu dibagi menjadi 3. Jadi pengadaan yang nilai barangnya itu, barang atau jasanya tadi, sampai dengan 50 juta. Kemudian yang kedua bernilai mulai dari 50 juta sampai dengan 200 juta. Kemudian yang ketiga bernilai di atas 200 juta. Mari kita lihat secara lengkap bagaimana penjelasan dari tadi. Untuk pengadaan penyedia yang sampai dengan 50 juta itu dilakukan pembelian langsung oleh pelaksana kegiatan kepada satu penyedia barang dan jasa. Pekerjaan yang tadi bernilai 50 juta barang dan jasa itu harus selesai dalam 1 hari kerja. TPK membeli kepada satu penyedia tanpa penawar ya, karena cuma sampai dengan 50 juta. Kemudian ada negosiasi harga, bukti pembelian nanti berupa nota, kemudian faktur pembelian atau kwitansi atas nama tim pelaksana kegiatan. Kemudian pengadaan barang dan jasa yang harga atau nilainya mulai dari 50 juta sampai dengan 200 juta, yang itu dilaksanakan oleh TPK melalui pembelian langsung kepada satu penyedia. Kemudian yang kedua dengan cara mengirimkan permintaan penawaran. Jadi itu pembanting, ada penawaran barang yang akan disediakan tadi dari penyedia barang. Di sini perbedaannya kurun waktu pengerjaan 1 sampai dengan 2 hari. Kalau yang 50 juta tadi cuma 1 hari, yang 50 sampai 200 adalah 1 sampai 2 hari. Penjelasannya di sini, TPK membeli kepada satu penyedia, kemudian ada penawaran tertulis dengan daftar barang atau jasanya tadi, kemudian ada negosiasi harga, kemudian buktinya sama. Di sini ada nota, faktur pembelian atau kwitansi atas nama TPK. Kemudian yang terakhir pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atas 200 juta itu dilakukan oleh TPK melalui pembelian langsung kepada 2 penyedia. Jadi ingat ya, kalau tadi satu penyedia, ini di atas 200 juta adalah 2 penyedia. Kemudian dengan cara mengirimkan permintaan penawaran. Jadi
Tanya tadi ada penawarannya juga. Kemudian kurun waktu pengerjaannya 1 sampai 3 hari. Di sini TPK mengundang meminta 2 penawaran dari 2 penyedia yang berbeda. Jadi nanti keduanya mempresentasikan karena harganya cukup lumayan di atas 200 juta, itu harus ada tender ya, tender 2 penawaran yang berbeda untuk pembanding. Kemudian TPK menilai pemenuhan sesuai spesifikasi yang sudah direncanakan tadi. Jadi di perencanaan awal itu kan secara rinci sudah ada speknya, spek tadi ya, atau spesifikasinya. Kemudian di situ langsung ada negosiasi antara penyedia 1 dan 2 bersama dengan TPK, tim pelaksana kegiatan tadi, ada negosiasi. Kemudian ada surat perjanjian antara ketua TPK dan penyedia. Nanti akan memilih penyedia mana yang sekiranya sesuai dengan ketentuan dan rencana dalam pengadaan barang dan jasa tadi. Lanjut untuk pemungut pajak. Jadi terkait dengan pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa itu pasti tidak terlepas adanya pajak karena kita menggunakan dana pemerintah ya. Di sini adalah tugas dari bendahara desa yang memungut dan menyetorkan pajak. Pajak yang akan dipungut itu apa saja sih? Nah, di sini terbagi menjadi 4 ya. Jadi pajak yang pertama itu adalah PPh pasal 21. Kemudian nanti ada PPh pasal 22, kemudian ada PPh pasal 23, ada PPh pasal 4 ayat 2 dan PPN. Ralat ya, jadi ada 5 jenis pajaknya. Jenis pajak yang pertama PPh 21 tadi itu misalnya adalah pemungutan pajak atas pembayaran berupa gaji, upah, honor dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi. Itu akan masuk ke PPh 21. Kemudian PPh 22 itu pajak dari pengusaha atau toko atas pembayaran pembelian barang dengan nilai pembelian di atas 2 juta. Jadi tidak terpecah-pecah, di atas 2 juta itu dikenakan PPh 22. Kemudian PPh 23 pajak penghasilan yang diterima rekanan atas sewa tidak termasuk dengan sewa tanah atau bangunan ya. Kemudian serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lainnya. Jadi yang termasuk di kumpulan itu tadi akan dikenakan pajak PPh 23. Kemudian yang keempat ada PPh pasal 4 ayat 2. Pajak itu dikenakan atas pembayaran yang pertama pengalian atas hak tanah atau bangunan. Itu dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian ada sewa tanah, sewa bangunan, dan yang terakhir jasa konstruksi. Itu dikenai pajak PPh 4 ayat 2. Yang terakhir jenis pajak yang dipungut dalam pengadaan barang dan jasa adalah PPN. PPN itu pembelian barang jasa kena pajak yang jumlahnya di atas 1 juta, tidak merupakan pembayaran yang terpecah. Jadi jelas ya teman-teman, tadi pengadaan barang jasa pasti akan dengan pengenaan pajak. Jenisnya ada 5 tadi. Setelah tadi kita mengetahui jenis-jenis pajak yang dipungut, nah sekarang besarannya berapa nih? Kita nggak tahu kan? Nah, mari kita jelaskan secara lebih detail lagi dari kelima jenis pajak tadi. Ada PPh 21 yang honorarium, gaji, upah tadi ya, penghasilan sampai dengan 50 juta itu ternyata dikenai pajak 5%. Kemudian PPh 22 yang dari penyedia tadi toko itu sebesar 1,5%. Kemudian PPh pasal 23 dikenai sebesar 2%.
Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah bangunan sebesar 10% dan jasa konstruksi itu pajaknya 2%. Dan yang terakhir PPN itu sebesar 10%. Demikian tadi teman-teman materi presentasi tentang sekarang teman-teman sudah lebih jelas kan, lebih paham pengadaan barang dan jasa tadi dilaksanakan oleh TPK atau tim pelaksana kegiatan ya dari desa. Dan yang dari desa tadi tentu saja ada persyaratan khusus sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa. Kemudian bisa dibentuk tim mulai dari perencanaan, nanti pelaksanaan, dan yang terakhir nanti pertanggungjawaban. Jangan lupa pasti setiap dana dari pemerintah itu dipungut pajak. Tadi kita sudah tahu ada 5 jenis pajak ya yang harus ditaati, dipungut atas pembelian barang dan jasa tadi. Sebelum saya akhiri presentasi pada kali ini, ada satu contoh sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kebetulan kemarin bulan Februari itu menyelesaikan diklat ya, diklat level 1 batch 1 dari LKPP tentang pengadaan barang dan jasa, dan alhamdulillah saya lulus, yang dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Februari, jadi 1 bulan itu ekuivalen dengan 36 jam. Jadi pelaksanaan diklat PBJ pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan 36 jam dan terus menerus. Nanti ada tesnya. Kalau sudah bisa lulus maka akan mendapatkan sertifikat seperti di situ teman-teman. Nah itu identitas yang penting-penting satu tuh ya biar nanti tidak menyebar kemana-mana. Jadi setelah mendapatkan sertifikat kemudian masih menunggu nanti aja uji kompetensi pengadaan barang dan jasa. Kalau sudah mendapatkan uji kompetensi dan lulus nanti berhak sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa. Nah, saya sudah dapat sertifikat, nanti tinggal nunggu dijadwalkan uji kompetensi, mudah-mudahan lolos dan bisa merasakan dari teori kuliahnya gimana, nanti kita praktekkan bagaimana pengadaan barang dan jasa. Doakan ya teman-teman. Nah, demikian tadi presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan nanti kita belajar bersama bisa menambah keilmuan kita, dan bila ada yang kurang ataupun kesalahan yang saya presentasikan tadi, mohon teman-teman dan juga Bu Nana sebagai dosen pengampu nanti untuk memberikan saran serta pembenaran atas apa yang kami sampaikan. Oke, demikian kami tutup presentasi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.